Halo semuanya, Sawadee Krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Brigadir J. Di video kali ini ada beberapa data yang lebih sifatnya substansi tentang hasil pemeriksaan Verdi Sambo yang dilakukan kemarin dari jam 11 pagi sampai 6 sore di Makobrimob, karena ada 4 tersangka dalam kasus ini, ketiga yang lainnya itu ditahannya di Bareskrim, sedangkan Verdi Sambo itu di Makobrimob Polri di Depok. Nah, ada satu statement yang menurut aku juga sangat menarik pada saat Dirpitidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi mengatakan tentang motif. Nah, Verdi Sambo dalam pemeriksaan pertama, dia mengatakan bahwa dirinya menjadi marah setelah mendapat laporan dari istrinya ada tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Itu adalah motif yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Tetapi tentunya kita setelah beberapa kali dibohongi oleh Verdi Sambo dengan motif yang pertama dikatakan ada dugaan pelecehan seksual, ada aksi saling tembak-menembak, dan cerita-cerita yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah hal yang tidak salah. Kita juga tidak bisa langsung percaya dengan apa yang dikatakan tersangka seperti itu. Tetapi begini, kalau ada pernyataan seperti ini bahwa Verdi Sambo merasa marah, ada harga dirinya terinjak-injak karena dilaporkan istrinya. Nah, di hari kejadian tersebut, di hari Jumat bulan lalu teman-teman, itu kan kita ketahui ada keterangan dari kuasa hukum Baradae yang sekarang sepertinya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Baradae. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Ini lebih sifatnya adalah substansi. Dikatakan dari tim kuasa hukum Baradae yang lama, di situ dikatakan bahwa sehari sebelum mereka pulang dari Magelang ke Jakarta, itu memang terjadi sesuatu hal, keributan. Ada salah satu statement yang disampaikan di sini adalah misalnya bahwa Baradae, terus juga Brigadir RR ya, sama-sama juga menjadi tersangka, itu disuruh menghantarkan makanan ke putra-putri mereka, Irjen Verdi Sambo beserta istri, di sebuah sekolah asrama, dan di rumah Magelang tersebut adalah Om Kuat. Om Kuat itu adalah orang sipil yang fungsinya adalah sebagai pengawal pribadi dari Irjen Sambo dan saat itu menemani mereka di Magelang. Sedangkan posisi Verdi Sambo di hari Kamis berarti itu ya, bulan lalu, dia sudah pulang ke Jakarta terlebih dulu. Nah, tiba-tiba sekitar jam 5 atau jam 6 sore menurut tim kuasa hukum Baradae yang lama mengatakan bahwa sekitar jam 5 atau jam 6 pada saat Ricky dan juga Richard ya itu mengantarkan makanan, mereka itu ditelepon sama ibu si Richardnya atau Eliezer ya, aku agak bingung nyebutnya karena namanya ada banyak sekali, Richard, Eliezer, dan sebagainya. Ditelepon oleh Ibu Putri yang mengatakan bahwa suruh Ricky cepat pulang dan sembari menangis. Pada saat pulang ke rumahnya di Magelang tersebut, menurut keterangan di sini dikatakan bahwa ya dilihat bahwa si Brigadir J atau Brigadir Joshua itu sedang berada di lantai bawah dan di atas itu Pak Kuat atau Om Kuat sebutannya itu lagi marah-marah emosional, dan Richard mengatakan bahwa saya bisa merasakan ada sesuatu hal yang janggal gitu. Nah, di sini juga diketahui kan kalau aku simak keterangan dari Brigjen Pol Andirian Jayadi, FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah setelah mendapat laporan dari istrinya. Kok aku menduga ini kayaknya bukan laporan dari istrinya, mungkin saja ini laporan dari dugaannya adalah Pak Kuat, bukan dari istrinya, karena ada beberapa hal yang ditwisting. Dan ini juga menguatkan dugaanku kenapa Ibu Putri sampai sekarang masih menggunakan alibinya dengan tekanan psikologi, tidak mau dilakukan interview misalnya dengan LPSK ataupun juga dengan pemeriksaan penyidik yang sekarang-sekarang ini, itu mungkin karena ada beberapa dugaan kita masyarakat, skenario-skenario yang sedang dipersiapkan, dugaan-dugaan ke sana, dan kalau Ibu Putri memberikan keterangan sekarang justru malah membuat sulit lagi kalau terjadi dugaan adalah skenario berikutnya. Kita nggak salah loh kita menduga seperti ini. Karena apa? Ini kan bukan kali pertama Verdi Sambo melakukan kebohongan ke media massa. Ya kalian bisa cek aja lah jejak digital. 31 anggota Polri pun terseret ke dalam kasus ini. Salah satu istri juga yang
yang anggota Polri yang ditahan di Makobrimob pun mengeluhkan, kami adalah korban juga katanya. Well, I don't think so. Kalau kamu sudah berada di posisi tinggi penegak hukum, kalau kamu melakukan hal-hal yang sifatnya melukai orang lain, tidak practice what you preach, itu adalah konsekuensi atau tanggung jawab gitu. Jadi kita juga harus hati-hati pada saat membela sesuatu, dan aku juga sama pada saat membahas kasus Brigadir J. Kalau ada sesuatu hal yang sifatnya dikategorikan, wah ini Anjas bisa aja nanti menyakiti keluarga dari Brigadir J atau menyakiti keluarga FS, ya itu adalah bagian dari proses untuk mencari kebenaran, teman-teman. Ini juga yang dikritisi sama Ketua IPW ya, Indonesian Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch, pada saat beberapa tim penyidik itu mengquote dari pernyataan si tersangka Verdi Sambo. Karena menurut beliau, kok dikatakan dengan melukai harkat dan martabat, itu kesannya kayaknya menjadi permisif. Kita memperbolehkan, kayaknya membuat istilahnya kalau aku tangkap dari beliau ini, pemakluman atau pembenaran gitu. Kalau kita penyidik mengquote kata-kata dari Verdi Sambo, kan dia tersangka gitu. Jadi harusnya tidak boleh lagi di-quote dengan tujuan untuk membenarkan. Kan kalau aku tangkap juga memang benar gini ya, sudahlah, jangan nanti apa motifnya kita akan munculkan di persidangan, pasti akan ada. Kalau sekarang kita jaga dulu lah perasaan dari masing-masing pihak gitu. Apakah ini juga treatment yang sama pada saat kita lihat dengan kasus-kasus lain di Indonesia? Misalnya ada ibu membunuh anaknya, atau ada terjadi perselingkuhan misalnya antara ini dan itu kan disampaikan motifnya gitu. Tidak mengatakan nanti aja ya kita sampaikan motifnya, kalau nanti takut menyakiti hati. Kok aneh gitu bagi aku, kok begitu banget menjaga perasaan. Bukankah kita sama di mata hukum? Apapun jabatan kita, kondisi ekonomi kita, sosial kita, harusnya juga sama ya di mata hukum. Nah, bagi aku ini ada beberapa hal, walaupun perkembangannya sudah sangat baik, sudah ada tim sus yang luar biasa, tetapi kalau ada beberapa hal yang sifatnya tidak keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, ya juga kita harus tetap kritik. Apalagi juga dengan kita lihat di tayangan Metro TV ya, pada saat kuasa hukum Baradae itu dilakukan pemberhentian untuk surat kuasa untuk menjadi pengacaranya. Ini juga menjadi dugaan kenapa kok diberhentikan, padahal Pak Mahfud MD selama ini beberapa kali juga mengadres, memberikan apresiasi kepada pengacara Baradae yang terbaru, karena ini penting juga efeknya, mungkin terlepas di dalamnya seperti apa, tetapi yang bisa kita lihat efek dari luar, dari kasusnya sendiri, itu banyak semakin terbuka pada saat tim kuasa hukum Baradae yang terbaru, yang sekarang juga sudah dikatakan diresmikan adalah sudah diberhentikan dari Baradae, tetapi tidak ketemu langsung, hanya lewat surat. Ini juga menjadi kayak salah satu hal yang kayak langkah mundur gitu loh, teman-teman. Takutnya masyarakat berpikir, kok ada intervensi nih kepolisian, karena kan menunjukkan Barreskrim kan yang pertama, dia memberhentikan. Kalau di catatan tersebut adalah tanda tangannya Baradae, tetapi ada hal yang janggal, misalnya menurut adalah ketikan, kok ada mesin ketik gitu dan sebagainya. Nanti deh aku coba bahas di lebih detail di video berikutnya. Nah, kemudian panggil RR dan RE yang juga sudah jadi tersangka atau Baradae ya, RE itu E ya. Jadi panggil RR dan RE si FS ini untuk melakukan rencana pembunuhan ke Brigadir Joshua. Itu adalah setelah motifnya menurut dia adalah karena dia marah mendapatkan laporan dari istri, terus panggil kedua orang tersebut untuk melakukan rencana pembunuhan ke Brigadir Joshua. Ini jujur sangat bertolak belakang dengan keterangan dari tim kuasa hukum Baradae, di mana ketua kuasa hukum dari Baradae atau RE itu mengatakan bahwa si Eliezer ini nggak tahu motifnya sebenarnya apa. Dia hanya menjalankan perintah aja, tidak ada apa-apa, aba-aba, langsung disuruh tembak begitu aja. Ini adalah beberapa hal yang menurut aku datanya tidak match ya, antara yang dikatakan oleh FS dan juga kuasa hukum dari Baradae. Karena apa? Karena ini bagian penting juga. Kalau seandainya si FS mengatakan keterangan dari Brigjen Pol Andirian Jayadi ini, mereka sudah merencanakan antara RR dan RE. Ya kalau mereka merencanakan, harusnya si E atau RE ini tahu ya apa motifnya gitu. Kenapa alasannya mau menghabisi Brigadir J. Kan kita ketahui juga tim kuasa hukum Baradae mengatakan pada saat si RE itu dipanggil ke atas, dia juga melihat si Joshua itu, atau almarhum Joshua ya, itu sedang bertekuk lutut, dan memang diakui dia adalah yang pertama kali menembak. Tetapi ada tembakan kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sepertinya juga ada bagian dari orang lain yang menembak. Terus
Satu hal yang juga menurut tim kuasa hukum Baradae gini, ini FS ini sangatlah kejam sekali karena apa? Si Baradae ini adalah orang yang sangat dekat dengan Brigadir J, sahabat lah gitu, boleh dibilang selama tugas di sana. Kayaknya ini memberikan dua pesan gitu, sebegitu dendamnya dengan Brigadir J, yaitu yang menghabisi juga adalah sahabatnya sendiri. Itu adalah kesan yang pertama. Yang kedua adalah dia juga mau memberikan pelajaran ke Brigadir E, jangan macam-macam nih. Kalau kamu macam-macam seperti dia, kamu juga akan habis begitu. Jadi sebegitu benci dendamnya, akhirnya yang melakukan eksekusinya, salah satu tembakannya, aku menilai di situ adalah dari sahabatnya sendiri. Dan apakah harusnya juga nggak tahu ya, ada menurut aku Baradae juga ada faktor kesalahan juga, harusnya jangan dijalankan. Tetapi kan tim pengacaranya bilang bahwa ya si FS itu pegang senjata juga, dia takut kalau dia nggak nembak dia akan ditembak juga. Oke, itu adalah bagian yang nanti ya, keyakinan dari hakim yang akan memutuskan. Karena di pengadilan nanti, selain ada alat bukti, hakim juga pasti ada personal judgment bagaimana memutuskan seadil-adilnya. Kita lihat nanti fakta-fakta di persidangannya seperti apa. Karena kalau kita hanya rely pada keterangan saksi atau tersangka, itu kan belum 100% benar. Tetapi nanti kalau sudah alat bukti yang lainnya, misalnya keterangan ahli, yang dari otopsi atau balistik, atau CCTV yang lainnya, itu kita baru, oh ternyata dia ngomong gini, aslinya nggak seperti itu. Jadi pada saat kita melihat alat bukti yang lain, nanti itu akan meyakinkan yang mulia hakim untuk lebih berlaku adil. Tetapi secara pribadi aku menilai juga si Baradae ini nggak ada motif ya untuk melakukan suatu perbuatan yang keji tersebut. Oke, sekarang kita bahas adalah keterangan dari Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo. Ini dia ngasih ucapan statement surat, aku bacakan intinya. Begini katanya Arman Hanis. Ini tulisan dari FS ya untuk masyarakat umum. Izinkan saya sebagai manusia yang tak lepas dari kehilafan, secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas akibat perbuatan saya memberi informasi yang tidak benar, serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Saya akan patuh dengan proses hukum yang sedang berjalan dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah keluarga yang sangat saya cintai. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri Kapolri, saya mohon maaf juga untuk rekan sejawat terutama yang terdampak dalam kasus ini, terutama ketidakjujuran yang mencederai kepercayaan masyarakat ke Polri. Sama dengan linear dengan keterangan dari Dirpitidum Bareskrim Polri adalah motifnya dikatakan saya hanya ingin membela harkat dan martabat keluarga saya. Well, kalau aku tangkap dari sini, ada hal yang cukup kuat kemungkinan besarnya adalah yang melaporkan sepertinya bukanlah Ibu Putri, tetapi adalah mungkin Om Kuat tadi. Dugaannya adalah, ya seperti kata Pak Mahfud MD, orang dewasa. Dan Pak Mahfud pun sudah memberikan klarifikasi apa maksud dari pernyataan orang dewasa tersebut. Kan Pak Mahfud bilang gini di acara Kompas TV ya. Ya, kenapa saya bilang ini adalah kasus sensitif dan juga khusus orang dewasa? Ya kan dugaan pertama katanya pelecehan. Kalau nggak pelecehan adalah perselingkuhan segi 4 atau ada yang lain-lainnya lah begitu. Intinya kan tentang hal-hal dewasa, makanya beliau bilang itu adalah karena hal yang sensitif. So, dugaanku yang sangat kuat adalah ini mungkin ada laporan dari Om Kuat atau Pak Kuat tersebut tentang apa yang terjadi sesuatu hal di Magelang tersebut yang menyebabkan Ibu Putri menangis, apakah mungkin mereka dipergoki kemudian dilaporkan oleh Om Kuat, ataukah juga dugaan dari tim kuasa hukum Brigadir J bahwa Brigadir J itu melaporkan sesuatu hal ke Ibu Putri dan Om Kuatnya mengetahui marah-marah juga akhirnya terjadi sesuatu hal, ya itu akan menjadi salah satu fakta yang akan dimunculkan pada saat persidangan nanti. Kalau di persidangan nanti dikatakan, ayo jangan diungkapkan, nanti takut menyakiti pihak ini dan itu, kalau terjadi lagi seperti itu, aduh entah, kita harus berharap pada penegak hukum mana lagi ya, karena di bagian ini juga yang aku kritisi dari penyidik adalah katanya untuk menjaga perasaan agar tidak menyakiti pihak-pihak tertentu. Bagi aku itu aneh sekali teman-teman. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sekali lagi kita apresiasi kinerja Polri yang sudah sangat baik sampai sejauh ini. Tetapi please, sepertinya aku juga melihat ada sebagian orang yang kebijakan-kebijakannya kok mengindikasikan seperti pemunduran dari pada saat
si TS, si FS maksudku, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.